myself. Daddy! There's something wrong with this place. Search the hospital! Nobody needs to get hurt. I mean, he's a head case. Look at all you got! What have you done to my family? Where'd you take my family? Hai guys, oke, kembali lagi ke Santuy Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fractured. Ya, film ini tuh adalah film dari Netflix. Ya, ini itu terkenal karena plot twistnya yang sangat Jadi kita lihat aja. Oke, jangan banyak bacot lagi. Mari intro dulu. Skuy. Berawal dari sebuah keluarga, yaitu keluarga Monroe yang sedang perjalanan dari suatu tempat. Ya, yang nyetir ini namanya Ray Monroe, dia adalah sang suami. Di sebelahnya ada Joy Monroe, yaitu istrinya. Lalu di belakang ada Perry Monroe, putri mereka. Biasalah, suami istri ini sedang memperdebatkan masalah pernikahan mereka. Gak usah ikut campur ya, urusan pribadi masing-masing. Oke, terus tiba-tiba si anak ini kebelet pipis. Akhirnya mereka menepi ke pinggir jalan, ke kayak peristirahatan gitu. Terus Joe dan anaknya pergi ke kamar mandi, sedangkan Ray pergi ke minimarket untuk membeli barang. Setelah kembali ke mobil, bedak si anak ini hilang. Nah, ini anak kecil udah pakai bedak. Gak apa-apa deh, mungkin nanti gedenya jadi mua-mua, MUA. Itulah. Yaitu terus akhirnya Joe pergi ke kamar mandi untuk mengecek, sedangkan Ray mengecek di kursi belakang. Nah, namanya anak kecil, dia tuh lihat sekeliling-sekelilingnya kan. Ada sesuatu yang sangat wow, yang menarik matanya. Yaitu adalah balon yang nyantol. Tapi tiba-tiba ada anjing yang mendekati dia. Perry pun langsung mundur-mundur. Terus kayak ketakutan gitu, udah manggil ayahnya, tapi ayahnya gak notice. Tapi ayahnya dengar juga akhirnya, dan berusaha menenangkan Perry biar nggak mundur terus, soalnya di belakangnya itu ada kayak bagian bawah bangunan gitu. Terus ayahnya ini mengambil batu dan melemparkan pada anjingnya. Ya, si anjing memang kabur, tapi Perry-nya itu ikut takut juga dan dia geblak ke belakang. Si ayah pun langsung gercep dong, langsung mau menangkap Perry, tapi mereka berdua akhirnya jatuh ke bawah situ dan layar menjadi blank. Lalu setelah beberapa saat, Ray ini terbangun tepat di sebelah besi yang hampir menancap di kepalanya. Karena benturan yang keras, jadi Ray ini kayak bingung gitu, kayak linglung gitulah intinya. Suara yang masuk ke telinganya ini kayak mendengung. Lalu Joe datang dengan panik melihat anaknya yang sudah terkapar di sana. Joe juga memukul-mukul Ray, kok dia diem aja. Lalu Joe ini didorong oleh Ray. Nah, Ray ini lalu merem dan melek lagi. Nah, setelah melek itu semuanya kembali seperti biasa, dia tidak pusing lagi. Akhirnya dia membawa anaknya ke rumah sakit. Di sini, Ray sangat memberanikan dirinya karena dia berkendara dengan ngebut dan nyalip-nyalip mobil lain gitu. Soalnya biasanya dia itu santuy, pengendara santuy. Nah, sesamanya di rumah sakit, Ray ini meminta bantuan dengan cepat, tapi malah disuruh ngantri. Padahal ini kan korban kecelakaan, harusnya kan ditangkap dengan cepat. Terus setelah menunggu beberapa saat, Ray ke resepsionis lagi. Dia disuruh tanda tangan, tapi disuruh ngantri lagi. Setelah ngobrol-ngobrol dengan istrinya ini haus. Terus akhirnya Ray membelikan minuman kaleng gitu di mesin. Terus dia lihat ke jendela kan. Nah, itu tuh ada hal aneh. Nah, kayak ada orang yang transaksi gitu, kayak nggak tahu itu apa. Terus akhirnya setelah menunggu lagi, mereka dipanggil ke sebuah ruangan kayak administrasi lah. Awalnya mereka hanya ditanya identitas, riwayat penyakit, asuransi. Nah, di asuransi Ray ini terdaftar nama Abby Monroe. Nah, ternyata itu adalah mantan istri Ray yang meninggal 8 tahun lalu. Terus si administrasi ini menanyakan apakah Perry mau dijadikan ke donor organ. Mereka udah menolak, terus kayak orang ini maksa lagi tapi tetap ditolak. Terus setelah dicek-cek,
Ternyata asuransi Ray ini nggak berlaku di rumah sakit itu. Terus Ray bilang, ya saya bisa bayar pakai cash kalau ada ATM. Akhirnya ya diperbolehkan. Setelah itu mereka dibawa oleh Suster Anne ke ruang perawatan. Di sana mereka bertemu dengan Dr. Bertham. Lalu setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk melakukan pemindaian organ internal karena takutnya ada pendarahan di dalam otaknya si Perry. Lalu mereka setuju karena mereka sangat sayang pada anaknya. Dokter juga menyuruh Ray untuk memeriksakan kepalanya, tapi Ray menolak. Terus Perry juga dikasih boneka anjing sama salah satu dokter di sana. Akhirnya mereka dibawa ke ruang pemindaian, tapi ternyata yang mendampingi hanya boleh satu orang. Akhirnya yang mendampingi adalah Jo, ibunya. Akhirnya mereka turun lewat lift. Nah, scene berganti ke Ray yang sedang mengigau di tidurnya. Ternyata dia ini ketiduran di lobi gitu. Terus dia ke kamar mandi. Anehnya di dahinya atau jidatnya itu udah ada kayak handy plus, Hansa plus gitu. Padahal kan dia nggak diperiksa. Lalu Ray pergi ke resepsionis untuk menanyakan apakah anaknya sudah selesai dipindah atau belum. Nah ternyata shiftnya ini sudah berganti ke shift malam. Jadi nama anaknya ini nggak ada di daftar nama. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, Ray kembali lagi ke resepsionis untuk menanyakan, mengecek di ruang pemindaian ada anaknya atau enggak. Setelah dicek ternyata anaknya ini nggak pernah memindai di sana karena nggak ada nama Perry Monroe di sana. Nah di sini ada hal janggal lagi. Di jendela itu ada orang yang kayak memindahkan plastik kuning yang nggak tahu isinya apa. Terus karena Ray ini sudah kebingungan, dia akhirnya menerobos ke dalam ruangan rumah sakit itu menuju ruangan yang tadi tempat anaknya diperiksa. Dan ternyata isinya sudah orang lain. Terus dia itu kepergok sama security dan datanglah Dr. Lucado. Setelah dicari oleh Dr. Lucado, nama anaknya ini tetap nggak ada. Terus Ray memanggil suster yang tadi membawa dia, Suster Anne. Nah si suster ini bilang kalau ya dia memang tadi kesini tapi untuk memeriksakan kepalanya karena cedera. Terus Ray ini merasa semua orang ini menutup-nutupi sesuatu, akhirnya dia ngamuk. Terus akhirnya Ray ini disuntik penenang. Terus Ray dibawa ke sebuah ruangan gitu buat dikurung. Nah di sana dia itu mulai linglung kan karena obatnya sudah mulai bereaksi. Terus dia itu kayak nyari-nyari sesuatu. Ternyata itu adalah adrenalin, kayak buat memacu adrenalinnya gitu. Dia menyuntikkan 3 biji ke kakinya. Akhirnya setelah obat itu bereaksi, dia memecahkan kaca dan kabur dari ruangan itu. Nah dia itu dikejar oleh sang security dong. Akhirnya mereka kejar-kejaran. Terus Ray ini kayak menabrak semua yang ada di sana, termasuk tong sampah yang isinya itu plastik kuning yang kayak tadi di jendela Ray lihat itu. Isinya tumpah. Nah itu bisa dilihat kira-kira apa ya itu. Ray akhirnya keluar dan bersembunyi. Security tidak bisa menemukannya karena Ray bersembunyi di kayak belakang truk gitu. Akhirnya Ray pergi mencari bantuan kepada polisi. Dan akhirnya Ray pergi dengan polisi ke rumah sakit itu lagi. Di sana mereka berbicara dengan security dan Dr. Lucado. Ray bilang kalau anaknya ini dipindai tadi. Terus polisi menanyakan di mana ruang pemindaian tersebut. Dr. Lucado bilang kalau ruang pemindaian ada di lantai 3. Sedangkan Ray tadi lihat anak dan istrinya dibawa ke bagian bawah rumah sakit. Akhirnya mereka pergi ke lantai 3 untuk melihat ruang pemindaian itu. Tidak ditemukan apa-apa di sana. Lalu daftar nama pasien yang tadi pagi sudah ditemukan. Ya di sana ada nama Ray Monroe tapi tidak ada nama Perry. Ray bilang kalau dia mendaftarkan putrinya atas namanya. Lalu Dr. Bertham datang dan ditanyai apakah Ray tadi kesini dan periksa. Dr. Bertham bilang ya memang dia periksa tadi, tapi karena kecelakaan mobil yang membuat kepalanya cedera. Dr. Bertham juga menyarankan untuk melakukan pemindaian di kepala Ray, katanya sih gitu. Tapi Ray malah memilih untuk menunggu di lobi, menunggu istrinya yang bernama Abby Monroe. Nah jadinya si Ray ini makin puyeng, polisinya juga bingung kok
Beda yang dibilang Ray sama yang dibilang mereka. Anda juga bingung? Ya, sama. Saya juga bingung. Terus Ray menyimpulkan kalau, ya tadi kan mereka tahu nama Abby Monroe dari asuransinya. Pasti mereka ini memalsukan semuanya karena mereka tahu nama istrinya yang ada di asuransinya. Karena biar nggak bingung, akhirnya mereka cek CCTV. Nah, di sana memang ada Ray, tapi selalu ada glitch di mana setiap Ray ini bergerak yang mau memperlihatkan anak dan istrinya kayak sengaja dipotong-potong gitu di CCTV-nya. Lalu tidak ada hasil apa-apa di CCTV, mereka kembali mencari di ruang pemeriksaan umum. Di sana ditemukan shell milik Perry. Lalu Ray ini dipertemukan dengan Dr. Teresa Johnson. Nah, dokter ini itu adalah seorang psikiater. Terus akhirnya mereka berbicara berdua 4 mata. Si dokter ini malah menanyakan tentang kecelakaan mobil dan tentang mantan istrinya yaitu Abby. Soalnya Ray ini katanya dia menceritakan itu waktu periksa ke sini. Setelah ditanya-tanya, ternyata terungkaplah Ray ini ternyata trauma atas kecelakaan sebelumnya. Tapi tetap nggak ada hubungannya, Ray bilang, soalnya ini keluarga barunya. Terus dokter menyarankan untuk mereka pergi ke tempat anaknya jatuh, karena kemungkinan Perry dan Joe masih tertinggal di sana. Karena trauma tadi, itu yang disimpulkan oleh dokter Teresa. Lalu Ray itu bilang kalau dia sudah kesini sama anak dan istrinya, gak mungkin ada di sana. Lalu Ray ini semakin gak percaya sama semua orang di sana. Tapi bener juga loh, terus dari tadi yang sama dia itu siapa anjrit? Yang dari tadi periksa yang di awal-awal. Aduh. Setelah sampai di sana, ditemukanlah bedak milik Perry yang tadi hilang. Tapi juga ditemukan darah yang sudah membeku di lantai. Darahnya itu banyak banget. Ray bilang kalau itu darah dari kepalanya. Tapi polisi itu bilang nggak mungkin lah darah sebanyak itu dari kepalamu. Pasti telah terjadi sesuatu di sini, itu kata polisinya yang mencurigai Ray. Nah, si Ray ini malah menuduh polisi itu yang meletakkan darahnya di sana. Terus si dokter Teresa ini menanyakan lagi, mau menyadarkan Ray. Tapi cara dokter Teresa menyampaikannya itu seperti menghipnotis gitu, biar Ray-nya ini merasa bersalah. Dia bilang semua itu tidak nyata, tidak ada anjing. Yang kamu lempar itu sebenarnya bukan anjing, tapi anakmu sendiri karena kamu marah pada istrimu dan kamu jengkel pada anakmu. Dokter Teresa juga bilang kalau pikiran Ray membuat kenyataan lain untuk melindungi dari trauma masa lalunya, karena pikirannya tidak bisa menerima kenyataan yang sebenarnya terulang kembali. Terus karena si Ray ini diam aja terpengaruh omongan si dokter, kayak udah percaya gitu. Ya udah kayak dihipnotis gitu. Terus polisi akhirnya mau memborgol dia, tapi tiba-tiba ada anjing yang jenggong. Ternyata itu adalah anjing yang tadi menakuti anaknya. Akhirnya Ray sadar dan mengambil pistol sang polisi dan menodongkan pada mereka. Akhirnya polisi dan dokter dikurung oleh Ray di sebuah ruangan gitu. Oke, yang nggak paham tenang dulu ya. Soalnya saya nggak paham juga waktu awal lihat. Jadi ini tuh kalau menurut saya waktu di detik ini tuh, jadi Ray ini dijadikan kambing hitam untuk kematian anak dan istrinya. Jadi anak dan istrinya ini diculik, entah diapakan oleh rumah sakit itu, dan dia dikambing hitamkan, disalahkan oleh mereka dengan cara dihipnotis oleh si dokter psikiater itu. Akhirnya Ray kembali ke rumah sakit. Dia mengendap-endap ke dalam rumah sakit dan menyamar sebagai dokter. Lalu dia pergi ke lift tempat istrinya tadi hilang. Saat sudah di dalam lift, ternyata untuk ke lantai bawah itu harus memerlukan kunci. Terus tiba-tiba pintunya kebuka lagi. Nah, di depan pintu lift sudah ada security yang tadi. Ray langsung menarik security itu dan menodongkan pistol padanya. Terus si Ray ini minta kunci buat ke bawah. Akhirnya si security ini mau dan dia bilang akan mempertemukannya dengan keluarganya. Tapi ternyata security ini cuma bohong dan menghajar si Ray. Si Ray ini hampir kalah udahan.
Tapi mereka gelut dan Ray menang dengan mencekik si security ini. Terus akhirnya dia pergi ke lantai bawah. Sesampai di bawah, dia menemukan ada boneka anjing yang diberikan oleh dokter yang sebelumnya kepada Perry. Di sana dia juga melihat ada dokter yang membawa kotak yang sama dengan yang dia lihat di transaksi waktu di luar itu, bertuliskan organ manusia. Nah, di sini pasti kita nangkepnya kan Perry sama Joe ini dijadikan percobaan atau enggak diambil organnya buat dijual. Tapi ingat, ini film plot twist, jadi kita lihat dulu sampai akhir. Oke, lanjut. Lalu Ray ini pergi ke suatu ruangan dan menemukan ada mayat yang organ dalamnya sudah tidak ada, jadi bagian dada sampai perutnya itu bolong. Lalu dia ke ruangan lain dan melihat putrinya ada di sana, sedang mau dioperasi oleh beberapa dokter. Tanpa basa-basi, Ray langsung masuk dan menodongkan pistolnya pada dokter-dokter itu. Ternyata dokter itu salah satunya adalah Dokter Lucado dan juga yang administrasi tadi. Dia langsung membawa Perry. Ternyata di samping itu ada istrinya yang sudah dibius. Ray langsung membawa mereka di kursi roda. Tapi salah satu dokter itu ada yang mau lari. Terus Ray menembak tapi malah kena ke pipa oksigen. Oksigennya pun langsung ngowos ke ruangan itu. Terus saat Ray mau membawa mereka pergi, Ray ini ditahan oleh dokter itu, ditarik dan mau dibius. Tapi Ray melawan dan menembakkan pistol di ruangan tersebut. Dan terjadilah boom. Ya, meledos. Akhirnya Ray ini selamat dan membawa pergi Perry dan Joe. Di tengah jalan dia bertemu dengan dokter yang memberikan boneka anjing pada anaknya. Tapi dia menembak lutut dokter itu. Si Ray ini tetap cabut. Akhirnya dia sudah di mobil dan tenang di sana. Akhirnya Ray pergi dari tempat tersebut. Nah, di sini nih tak pikir ini sudah happy ending ya, bahagia. Dan pasti kita mikirnya bener ya kalau keluarganya Ray ini dijebak oleh rumah sakit itu. Tapi lihat dulu ini ya. Dilihat dari kaca mobilnya, ternyata di kursi belakang itu bukan Perry dan Joe, melainkan pasien lain. Hayo, kok bisa? Gimana ya? Jadi ternyata selama ini Ray mengalami halusinasi. Jadi si dokter Teresa tadi itu benar. Jadi Ray ini cuma halusinasi selama ini. Jadi ingatan terakhir Ray itu harusnya yang di film ini tuh waktu Ray merem tadi. Nih waktu scene ini. Dan berlanjut ke Ray yang bangun dari mengigaunya tadi di lobi. Jadi nggak ada Perry sama Joe itu selama ini di rumah sakit itu. Tapi memang benar ada anjing yang membuat Perry jatuh. Tapi Perry jatuh itu udah mati, kehabisan darah. Istrinya itu nggak mati sebenarnya. Tapi karena tadi kan didorong dan kepalanya si Joe nancap ke besi di bawah. Jadi mereka berdua mati di tempat karena Ray. Terus Ray memasukkan mereka ke bagasi mobil. Nah, jadi selama ini Ray sama Joe itu ada di bagasi mobilnya. Anjay kan? Ya udah, plot twist parah nggak nih? Ini tuh butuh konsentrasi ya. Jadi maaf kalau agak membingungkan. Jadi intinya Ray ini nggak mau kejadian yang dulu keulang lagi. Jadi dia membuat kenyataan baru gitu biar dia bisa nerima keadaan. Oke, jadi gitu aja. Sekian ya, gak usah banyak bacot lagi. Pokoknya jangan lupa subscribe, share, komen, like. Oke? Salam santuy.